Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Thanks God kita bisa ketemu lagi dalam Devotion from Nation. Semua dalam kondisi yang baik. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan pelihara hidup setiap kita. Dan kalau kita bisa ada itu cuma karena anugerah Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami bisa ada sampai sekarang itu karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau belajar sama-sama firman-Mu. Biar apapun yang kami sama-sama belajar firman ini, Tuhan Engkau yang taruh perkataan, Engkau yang taruh firman, agar setiap kami boleh sama-sama dimerdekakan oleh firman-Mu Tuhan. Setiap kami boleh sungguh-sungguh lebih percaya lagi sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi ini saya membagikan satu perenungan, judulnya adalah Trust. Dan arti dari trust itu sendiri adalah mempercayai. Mungkin sedikit berbeda dengan belief, karena arti dari belief adalah percaya. Tapi trust itu adalah mempercayai. Ada satu value yang lebih dari sekedar percaya ketika kita menggunakan kata trust ini. Oke, yuk kita coba belajar dulu pengertian trust itu. Trust artinya adalah firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something. Okay. Trust artinya firm belief atau keyakinan yang teguh. Enggak cuma sekedar percaya, tapi ketika percaya itu dengan effort mempercaya itu menjadi suatu keyakinan. Trust artinya keyakinan yang teguh. Firm belief. Pada apa? In the reliability, pada suatu keandalan atau hal yang dapat dipercaya. Truth, kebenaran, ability, kemampuan, or strength, kekuatan, of someone or something, dari seseorang atau sesuatu. Jadi ketika kita trust in God, artinya adalah kita mempunyai suatu keyakinan yang teguh. Kita yakin pada keandalannya Tuhan, pada kebenarannya Tuhan, pada kemampuannya Tuhan, dan kekuatannya Tuhan. Andal karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat dipercaya. Kebenaran bahwa kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang membenarkan kehidupan setiap kita. Kemampuan bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu, yang bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. God is able. Pada kekuatannya Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan tidak hanya atas hidup kita, tapi juga Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang ada, baik di bumi maupun di surga. Segala sesuatu yang bisa dikatakan, yang bisa disebut dengan mulut ini, semuanya tidak lepas dari kuasanya Tuhan. Amin. Ayo saya mengajak teman-teman kita mulai lagi kembali. Trust in God. Yakin dengan teguh kepada Tuhan. Dan untuk sebelum kita memulai untuk belajar trust in God, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita mulai dengan yang pertama, do not fear. Oke, di Markus 5 ayat 36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Firman ini pagi ini juga datang kepada setiap kita, kepada kamu saat ini. Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Apapun yang kamu alami saat ini, apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, miliki kepercayaan kepada Tuhan. Trust in God. Dan Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Sebelum kita bisa percaya kepada Tuhan, sebelum kata percaya ini ada kata jangan takut. Karena itu kita mulai dengan yakin kepada Tuhan. Ketika ada ketakutan, kita tidak akan bisa percaya sama Tuhan. Mulailah dengan kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah
Do not worry. Jangan khawatir. Di Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Yesus. Dalam terjemahan New International Version, dikatakan, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Percayalah kepada Tuhan, dan percayalah juga kepada Yesus. Tapi sebelum kata trust in God, ada satu perkataan, do not let your hearts be troubled. Jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Apapun saat ini kondisi dunia, bagaimanapun masa depan kita yang tidak pasti, tidak ada yang bisa kita prediksi sekarang. Karena kondisi sedang begitu buruk. Tapi untuk kita bisa trust in God, ada satu kata sebelum yang dikatakan, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Ayo, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Saya mengajak teman-teman 2 hal saja. Untuk bisa kita kembali percaya pada Tuhan. Percaya pada keandalannya, kemampuannya. Percaya pada kekuatannya. Percaya pada kasih-Nya. Percaya kepada Tuhan. Dengan yang pertama kita mulai dengan kita tidak menjadi takut. Dan kedua, dengan kita tidak menjadi gelisah. Karena terkadang ketakutan dan gelisah itu yang membuat kita lupa untuk percaya sama Tuhan. Ketakutan dan gelisah itu membuat kita lupa untuk kagum sama Tuhan. Saya mau tutup dengan satu statement, yaitu seringkali kita terlalu fokus dengan yang kita takutkan, sehingga kita tidak bisa mengingat seperti apa Tuhan kita. Kita terlalu banyak mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang membuat kita merasa lemah, hal-hal yang membuat kita merasa hidup kita merasa tidak mampu, sehingga kita lupa sebenarnya kita punya Tuhan dan kita tidak bisa mengingat Tuhan kita itu seperti apa. Dan kedua adalah seringkali kita terlalu sibuk untuk khawatir sehingga kita lupa caranya untuk percaya. Stop khawatir, karena kekhawatiran itu dapat meracuni diri kita, sehingga kita lupa caranya untuk percaya sama Tuhan. Kita mulai ragu, kita mulai tergoda, kita mulai khawatir, kita mulai bimbang karena kekhawatiran kita. Ayo pagi hari ini rekomitmen kembali untuk kita terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan cara kita memulai dengan menjadi tidak takut dan tidak khawatir lagi, tapi sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan semua pergumulan kita, kekhawatiran kita, dan mengandalkan Tuhan seutuhnya. Amin. Ayo kita berdoa. Kami sudah selesai belajar Tuhan, biarlah firman pagi hari ini walaupun tidak sempurna, tapi Tuhan Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakannya. Setiap kami boleh lebih lagi Tuhan, percaya sama Tuhan, punya keyakinan yang teguh, sehingga kami mulai dengan tidak menjadi takut dan tidak khawatir lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Semoga sharing pagi hari ini memberkati teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Devotion from Nation selanjutnya. God bless you.